Shalom, kami dari kelompok A1. Perkenalkan, nama saya Brian Naftali Saputra dengan NIM 251510601132. Perkenalkan, saya Tesyalonika Apriliana Imbab dengan NIM 2521110102025. Perkenalkan, saya Cilia Sabatini dengan NIM 251510601137. Kami akan membahas etika pacaran dalam Kristen. Topik yang kelompok kami bahas adalah pacaran. Apa dan mengapa topik ini perlu dibahas? Pacaran adalah bagian dari kehidupan banyak orang, utamanya kaum muda. Namun, pacaran dalam konteks Kristen seringkali menjadi perdebatan dan diskusi. Perbedaan antara pandangan duniawi dan pandangan Kristen tentang pacaran, serta pengaruh budaya modern menyebabkan munculnya kebingungan apakah pacaran itu dapat dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip Kristen atau tidak. Karena pacaran memengaruhi banyak aspek kehidupan pribadi, emosional, dan spiritual seseorang. Bagaimana orang Kristen memandang pacaran sangat penting untuk memahami prinsip-prinsip Alkitabiah yang membentuk pandangan hidup mereka. Ada hal-hal penting terkait topik pacaran dalam perspektif Kristen. Yang pertama ada faktor penyebab munculnya pacaran, budaya modern dan perkembangan sosial. Di zaman modern, pacaran seringkali diartikan sebagai proses menjalin hubungan pribadi sebelum menikah, yang tidak hanya melibatkan kasih dan ketertarikan fisik, tetapi juga pencarian kecocokan dalam berbagai aspek hidup. Di banyak budaya, pacaran bahkan lebih menjadi sebuah standar atau rutinitas sosial sebelum pernikahan. Selanjutnya ada pengaruh media dan globalisasi. Media sosial dan hiburan sering menggambarkan pacaran sebagai cara yang bebas dan tanpa komitmen yang dalam. Penggambaran ini bisa kita lihat di film-film dengan nilai-nilai Alkitab. Selanjutnya ada jenis-jenis pacaran dalam perspektif Kristen. Pacaran dengan tujuan pernikahan. Ini adalah pandangan yang sering dianut dalam tradisi Kristen, di mana pacaran dipandang sebagai jalan menuju pernikahan yang sah dan kudus. Di sini, hubungan tersebut tidak hanya berfokus pada kenikmatan pribadi, tetapi juga pada komitmen jangka panjang yang mendalam. Selanjutnya ada pacaran tanpa tujuan pernikahan atau serial dating. Ini lebih sering dijumpai di kalangan remaja atau orang-orang muda tanpa belum persiapan untuk menikah. Terkadang pacaran ini hanya dilihat untuk menjadi kesenangan pribadi atau menjalin sebuah hubungan tanpa komitmen. Selanjutnya, dalam pacaran pasti tentunya ada tim pro dan kontra. Dalam tim pro, konteks komitmen. Banyak orang Kristen menganggap pacaran sebagai tahap awal menuju pernikahan yang sah. Dalam hal ini, pacaran dianggap sebagai bagian proses pertumbuhan pribadi dan saling memahami antara dua individu dalam konteks iman yang sama, saling menghormati dan menjaga kekudusan. Pacaran bisa menjadi cara untuk menjaga hubungan yang hormat, kesetiaan, kasih sayang sesuai dengan ajaran Alkitab. Tujuannya itu untuk mendalami karakter antara dua individu dalam jangka waktu panjang. Sedangkan dalam tim kontra, pacaran tanpa komitmen. Beberapa kalangan Kristen itu berpendapat bahwa pacaran yang tidak memiliki tujuan yang jelas itu, terutama jika dilakukan secara terburu-buru atau tanpa komitmen, dapat berisiko untuk jatuh ke dalam hubungan yang tidak sehat atau tidak sesuai dengan prinsip moral Kristen. Kedua, penyalahgunaan keintiman. Pacaran yang berfokus pada kepuasan pribadi dan ketertarikan fisik bisa mengarah pada hubungan yang tidak bermoral, baik dalam bentuk penyalahgunaan emosional maupun fisik. Lalu, bagaimana sikap Kristen terhadap pacaran? Dalam pandangan Alkitab sendiri, secara tidak langsung membahas istilah pacaran dalam pengertian modern tidak ada dalam zaman Alkitab. Namun, Alkitab sendiri memberi banyak prinsip dasar yang relevan untuk hubungan yang romantis. Yang pertama, kasih murni dan tidak egois. Dalam kitab Korintus 13 ayat 4-7 mengajarkan bahwa kasih harus sabar, baik, tidak cemburu, tidak sombong, dan tidak mencari keuntungan pribadi. Pacaran sehat dalam perspektif Kristen harus dibangun atas dasar kasih yang sejati, bukan dengan daftar nafsu atau hanya ketertarikan fisik semata. Kedua, menjaga kudusan. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3-5 mengatakan bahwa inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu, agar kamu menjauhkan diri dari percabulan. Dalam konteks pacaran ini artinya menjaga hubungan yang sehat dengan batas-batas yang sehat dan perilaku yang masih benar di hadapan Tuhan secara fisik maupun emosional. Yang ketiga, pertumbuhan dalam iman bersama. Dalam kitab Amos 3 ayat 3 menegaskan bahwa berjalan bersama-sama apakah dua orang itu tidak sepakat. Pacaran yang sehat dalam pandangan Kristen harus didasarkan pada kesamaan iman. Pasangan yang memiliki pandangan hidup yang sejalan
dalam ajaran Tuhan itu lebih memungkinkan untuk bersama dalam hubungan yang penuh berkat. Lalu tujuan yang jelas. Ibrani 13 ayat 4 menyatakan bahwa pernikahan adalah kudus dan tempat yang sah untuk hubungan seksual. Oleh karena itu, pacaran dalam pandangan Kristen seharusnya diarahkan kepada tujuan untuk pernikahan yang sah dan kudus, bukan hanya sebagai cara untuk mencoba atau menjalani hubungan perasaan sementara. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah secara keseluruhan, pacaran dalam perspektif Kristen adalah perjalanan yang harus didasarkan pada nilai-nilai alkitabiah. Contohnya seperti kasih, kesucian, komitmen, dan kebersamaan iman. Lalu pacaran juga bukan hanya soal perasaan atau kenikmatan pribadi, tetapi harus menjadi proses yang membawa pasangan menuju pernikahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dalam hal ini, pacaran juga harus menghindari ketergantungan pada dunia atau budaya yang mengutamakan kepuasan sementara, tetapi lebih mengedepankan pertumbuhan rohani dan persiapan menuju pada pernikahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut, orang Kristen diundang untuk menjaga kekudusan, menghindari setiap dosa, dan memupuk kasih yang tulus dalam hubungan mereka. Dalam dunia yang semakin mengaburkan batas-batas moral, dan menjaga pandangan Kristen tentang pacaran adalah cara untuk kita dapat hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sekian dari kelompok A1. Tuhan Yesus memberkati.